Oke baik, selamat malam. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Galdinus Francisco Sucipto dengan NIM 200304026 kelas A, semester 3, program studi ilmu politik. Oke baik, jadi video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan dosen pengaku Bapak Ahmad Syarifuddin, SIP MA. Oke baik, langsung saja dengan pertanyaan pertama. Jelaskan teori lahirnya HAM. Oke baik. Jadi sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati atau natural right theory. Oke baik. Jadi teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh seorang manusia karena ia adalah manusia. Artinya, meskipun setiap manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari warna kulit, kewarganegaraan, ataupun jenis kelamin, mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia. Begitu pula sebaliknya, sejak apapun manusia, mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodrati yaitu John Locke. Ia mengatakan bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk oleh negara. Ya, jadi pemikiran tersebut dikenal dengan istilah kontrak sosial. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan sejarah perkembangan HAM di dunia. Oke. Jadi, sejarah perkembangan HAM atau hak asasi manusia bermula dari dunia barat atau Eropa. Pada abad ke-17, seorang filsuf Inggris, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Ya. Pada saat itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Ya. Ada 3 peristiwa penting di dunia barat yang menandai sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan juga Revolusi Prancis. Oke baik, langsung saja yang pertama yaitu Magna Carta pada tahun 1215. Ya. Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja John Inggris dengan para bangsawan. Ya. Isinya adalah raja memberikan jaminan beberapa hak kepada para bangsawan, ya, beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu kemudian diberikan balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian daripada sistem konstitusional Inggris. Kemudian yang berikutnya, yang ke-B, yaitu Revolusi Amerika pada tahun 1276. Jadi Revolusi Amerika yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Ya. Revolusi ini menghasilkan Declaration of the Independence atau Declaration Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 14 Juli 1776. Kemudian yang berikut teman-teman yaitu Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis ini yaitu pemberontakan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Raja Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Baik, kita langsung ke soal yang ketiga, jelaskan sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Jadi perkembangan hak asasi manusia di Indonesia terbagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Periode ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi nasional seperti yang kita kenal Budi Utomo. Hak asasi manusia telah mendapatkan legitimasi formal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 1950 sampai 1959. Yang pertama, perkembangan sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Lahirnya hak asasi manusia pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga muncul pergerakan-pergerakan yang membela HAM. Budi Utomo mengawali organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Selain Budi Utomo, pada tahun 1908 juga terdapat organisasi-organisasi lain seperti yang pertama Serikat Islam pada tahun 1911, kemudian Indisi Parji pada tahun 1912, Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920, kemudian Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925,
Dan yang terakhir, Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Kemudian masuk ke berikutnya, puncak perdebatan pun terjadi dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi-organisasi politik didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Ya, wacana tentang hak asasi manusia ini bisa dicirikan pada bidang sipil politik dan bidang ekonomi, kemudian juga di bidang sosial dan budaya. Kemudian masuk ke berikutnya, yaitu periode pada tahun 1950 sampai dengan periode 1959, yaitu di masa parlementer. Masa ini adalah masa yang sangat kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, yaitu kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Ya, terdapat 5 indikator hak asasi manusia dalam masa ini. Yang pertama, munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi. Yang kedua, adanya kebebasan pers. Kemudian pelaksanaan pemilihan umum yang secara aman, bebas, dan demokratis. Kemudian yang keempat, kontrol parlemen atas eksekutif. Kemudian yang kelima, perdebatan HAM secara bebas dan demokratis. Kemudian yang berikutnya yaitu periode pada tahun 1959 sampai dengan periode 1966 di masa demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan bentuk daripada penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer yang dinilai sebagai produk barat karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki cara tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, periode pada tahun 1966 sampai dengan periode 1998, yaitu pada masa Orde Baru. Sama halnya dengan Orde Lama, teman-teman. Orde Baru juga memandang bahwa hak asasi manusia dan demokrasi sebagai produk barat yang individualisme dan bertentangan dengan bangsa Indonesia, terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih dulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, isu hak asasi manusia sering kali digunakan oleh negara-negara barat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan politik Orde Baru yang bersifat sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah. Kemudian yang berikutnya, periode pasca Orde Baru. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru sekaligus menandainya berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM. Pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan hak asasi manusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, pengesahan undang-undang tentang HAM, pembentukan kantor Menteri Negara urusan HAM yang kemudian digabungkan dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khususnya tentang HAM dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pengesahan undang-undang tentang pengadilan HAM. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, generasi perkembangan HAM. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, generasi pertama. Hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dengan kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan hak politik. Contohnya adalah hak atas kehidupan, kemudian kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan beragama, dan hak untuk mengundi dalam pemilu. Hak ini dipelopori oleh Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat dan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan warga negara di Perancis pada abad ke-18. Kemudian yang kedua, hak generasi kedua. Hak asasi manusia generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak ini disebut sebagai hak generasi kedua. Hak ini terjadi atau dikatakan hak kedua karena muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Contohnya adalah hak atas kesehatan, kemudian hak atas pangan, dan hak atas perumahan. Hak ini juga dimasukkan ke dalam UHAM dan kemudian dilindungi
oleh Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi dan budaya. Ya, berikutnya hak generasi ketiga. Hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20-an dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm pada 1972 dan Deklarasi Rio 1992. Contohnya adalah hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Oke, baik. Terima kasih banyak. Demikian pemaparan materi saya pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.